Assalamualaikum. Halo semuanya. Welcome back to our channel Rumah Tumbuh Kembang. Oke, nah kali ini Kak Gina nggak sendirian nih. Udah ditemenin sama dua kakak cantik. Penasaran dong siapa? Nah, mereka ini dari terapi bicara atau terapis bicara nih, Ayah Bunda. Daripada penasaran, kita langsung kenalan aja ya. Yang pertama ada Kak Indri. Halo. Terus ada Kak Nadira. Hai. Di video kemarin nih Kak kan udah dibahas ya Hmm. tentang gadget. Kita bakal bahas tentang gadget, cuman lebih ke Lebih terperinci terperinci lagi ya. dari sudut Sudut pandang terapi bicara nih Nah, terhadap perkembangan bahasa bicara anak ya Kak ya. Iya, Oke. Nah, daripada penasaran kita langsung bahas aja nih ya. Sekarang ini Kak banyak banget kan anak-anak terus balita juga nih. Mereka udah pada pegang handphone, Iya, gadget, benar. tablet, pokoknya gitu ya, handphone, gadget. Nah, TV. TV juga. Terus bahkan mereka bisa lebih jago, lebih canggih daripada orang tua mereka nih. Nah, dari games, terus mungkin juga video. Nah, tapi itu pokoknya yang berhubungan dengan gadget ini berpengaruh gak sih sama perkembangan bahasa bicara anak? Langsung aja nih ya, kita bakal bahas gadget dari sisi terapi bicara. Ya, sebelum kita masuk ke berpengaruh atau enggaknya, kakak mau jelasin sedikit, nggak apa-apa ya kak? Kita mau jelasin sedikit tentang proses belajar anak. Jadi untuk perkembangan bahasa bicara anak itu anak belajar dari interaksi. Nah, interaksi ini tuh tidak bisa digantikan oleh gadget. Nah, kan tadi kakak udah bahas ya di usia 2 tahun, 3 tahun ya kak, balita tuh udah pinter-pinter banget. Walaupun mereka belum bisa baca, mereka udah bisa searching ya di YouTube video yang mereka mau nih. Nah, terus ngaruh banget nggak sih? Tentu ngaruh, karena di masa-masa ini usia 0 sampai 3 tahun ini merupakan masa-masa emas anak-anak. Iya, golden age. Nah, otaknya itu lagi berkembang sangat pesat. Pusatnya tuh pesat-pesat tuh di golden age. Iya, usia emas anaknya. Di sini juga anak ini lagi membangun kayak jalur bicaranya dia. Jadi dia lagi belajar nih, harusnya kalau misalkan ngobrol tuh ngeresponnya gimana sih, atau kalau orang ada yang ngajak ngobrol kita ngeresponnya harus gimana, Interaksi sosial ya Kak ya. jadi dia lagi belajar itu. Kalau misalkan si jalur itu ketutup dalam rangka yang kita bahas ini sama gadget ya, jadi waktu dia belajar ini keambil sama waktu untuk nonton gadget, untuk main game mungkin dari gadget, maka dia akan lebih susah untuk belajar bahasa barunya nih. Kan sebelumnya kan dia kalau minta apa-apa mungkin anak-anak masih nunjuk-nunjuk gitu kan ya, terus sekarang nari gitu ya, atau teriak-teriak gitu. Sekarang kan dia umur 2-3 tahun tuh 1 tahun bahkan udah ngeluarin kata kan gitu. Jadi dia belajar untuk bicara, komunikasinya bukan dengan nunjuk tapi bicaranya ya bunda. Kalau misalkan jalur itu tutup sama gadget, ya seperti yang saya dapat di rumah sakit nih sekarang, banyak banget anak-anak yang terlambat karena gadget. Jadi kalau ya. salah satunya pengaruhnya karena ketutup si jalur bicara itu gitu. Tadi juga kita udah singgung dikit nih tentang video edukatif. Nah, biasanya kan orang tua itu mereka ingin me time gitu. Oh iya benar, me time gitu. Misalkan pulang kerja capek gitu. Terus anaknya misalkan pulang ataupun orang tua yang pulang kerja anaknya rewel, terus biar gak rewel dikasih gadget gitu. Terus mungkin ada juga yang emang orang tua udah ngerti nih ya kak, dikasih video edukatif, namanya ya video edukatif. Nah itu katanya bisa nambah kosakata, terus misalkan dari aplikasi handphone bisa kayak misalkan ngenalin kayak bentuk, warna, nah gitu terus iya kosakata misalkan kayak nama hewan gitu yang kayak gitu ya. Iya, memang video edukatif itu bisa menambah kosakata, terus bisa belajar segala macam ya kayak bentuk, terus belajar membaca juga gitu. Tapi itu hanya sekedar video kak, gitu. Jadi nggak ada buat interaksi dua arahnya itu nggak ada gitu. Jadi itu yang tadi katakan Nadira juga, itu bisa membatasi interaksi dengan yang lainnya gitu kan. Komunikasi itu tidak hanya sekedar kosakata dan membaca hanya sebatas itu, tapi ada komponen-komponen lain kayak misalnya kita dapat membaca gestur, membaca mimik, kalau lagi marah tuh kayak gimana, kalau lagi sedih tuh kayak gimana. Nah
di komunikasi itu kan ada penyampai sama penerima gitu kan. Kalau misalnya si penerima ini harus dapat membaca si pesan dari si penyampai kan gitu. Nah, responnya tuh kayak gimana? Dan itu tidak diajarkan di gadget gitu. Hanya sebatas kosakata, ya udah kosakata aja gitu. Jadi tanpa ada komunikasi dua arah Iya, ya, seperti itu ya gitu. Bunda. Kayak aku tambahin dikit ya. Jadi pada saat orang tua bilang kan katanya bagus nih kosakatanya banyak, tapi pada saat komunikasi betul komunikasi dua arah, dan pada saat komunikasi ini kita perlu banyak komponen. Jadi kayak isinya harus benar gitu, dan susunan katanya kan dia nggak minta kayak mama susu aku mau, nggak bisa. Buat SPO ya kayak. Iya, aku mau Iya, susu iya. minimal gitu sesuai usia sih Kak gitu. Cuma nggak cuma kosakata aja Iya. gitu. Terus lagi kalau misalnya nih si anaknya ngikutin nih kosakata yang ada di gadget itu, terus si anaknya salah, tapi gadget Nggak ada kan nggak ada koreksi. nggak ada koreksi, sedangkan kita sebagai individu kan bisa mengoreksi. Kalau misalnya anaknya bilang mobil nih misalnya mobil, tapi anaknya bilang mobil, kan itu salah gitu. Kita sebagai individu tentunya bisa mengoreksi Langsung ya gitu. jadi anaknya juga Bukan ingat mobil deh gitu. bukan mobil. Tapi mobil gitu. Jadi si anak bisa langsung melihat pergerakan mulutnya kayak gimana gitu. Jadi anak itu nggak kayak disetting untuk jadi robot ya kak. Iya, Untuk robot ya. benar sekali. Jadi emang harus ada komunikasi dua arah gitu. Iya, Jadi benar. mungkin untuk ayah bunda lebih banyak diluangkan waktu untuk anak-anak Iya. ya. Betul banget. Dan itu juga dengan interaksi juga bisa meningkatkan interaksi kemampuan sosialnya kak gitu. Bagaimana kita merespon orang lain kalau misalnya lagi sedih, orang lain lagi sedih nih, Kita empati. harus Berdasarkan tadi apa yang udah dibahas nih ya kak, berarti video edukatif ini tidak terlalu membantu ya. Iya, benar. Nah, apalagi dalam komunikasi sosial, komunikasi dua arah kayak Iya. gitu. Nah, terus apalagi nih kak kekurangannya? Jadi benar bunda, memang kosakata anak bisa bertambah gitu, tapi untuk komunikasi biasanya dia nggak bisa komunikasi dua arah ya, kebanyakan. Mungkin ada juga yang bisa, tapi kebanyakan kasus ini anak tidak bisa komunikasi dua arah gitu. Terus kita bicara fakta nih ya, data dari menurut penelitian dari Kencaya dan Foksana Bangga ini, mereka meneliti dan mendapatkan hasil bahwa anak yang menonton TV di usia sebelum 12 bulan nih atau sebelum setahun dan durasinya lebih dari 2 jam sehari mempunyai 6 kali kemungkinan lebih besar mengalami keterlambatan gitu. Terus dari keterlambatan juga nanti akan ngaruh ke banyak aspek. Jadi dari bicaranya dia terlambat, ternyata bahasanya juga dia terganggu. Akhirnya pada saat dia masuk usia sekolah, dia tidak bisa mengerti instruksi mungkin dari gurunya, tidak bisa mengikuti juga pelajaran, sehingga jadinya masalahnya di akademik. Padahal sebenarnya kalau keterlambatan itu dikejar atau bahkan tidak terjadi sama sekali karena tidak dikasih gadget nih, nggak ada masalah. Jadi kan sering banget dicap kayak ini anaknya malas nih nggak mau belajar, padahal dia kesulitan. Iya. Jadi bukannya anaknya nggak mau, tapi dia kesulitan. Apabila dibimbing dengan cara yang benar, dia akan lebih mudah gitu mencerna semua perintah-perintah juga pelajaran yang ada di sekolah gitu. Jadi nggak semuanya bisa dikatakan nakal. Terus Iya. mohon maaf misalkan bodoh gitu. Iya. Mungkin di situ anak mempunyai kesulitan Iya, untuk iya. mengikuti pelajaran gitu ya kayak. Karena kan setiap anak tuh punya pola belajar yang beda ya, ada yang visual, ada yang Iya. auditori, ada juga visual auditori. Jadi Potensi tiap anaknya beda-beda ya. jadi kalau misalkan anaknya nggak bisa, mungkin guru bisa coba metode belajar yang lain nih. Anak ini bisa kali ya yang auditori lebih banyak lagu-lagu atau gimana gitu, yang ini lebih banyak gambar, ilustrasi gitu. Nah kak, kan kalau misalkan kita kasih gadget nih ya, terus misalkan atau enggak ya bunda nih kasih gadget ke anaknya atau enggak main handphone deh, itu kan bikin anaknya jadi anteng nih. Terus kita juga butuh nih misalkan mid time juga, terus capek misalkan kayak gitu. Kita ngerti Pulang banget kerja, ya pulang apalagi kerja. kan sibuk. Betul banget. Nah itu kita harus gimana nih kak? Ya saya ngerti orang tua pasti butuh ya kayak untuk menenangkan anaknya kalau misalnya anaknya lagi sedih gitu, lagi nangis, lagi tantrum, lagi rewel gitu. Cara yang paling gampang itu dengan kasih HP gitu. Pasti anaknya langsung diem gitu kan. Anteng langsung. Langsung anteng. Tapi apakah ayah bunda mau dengan waktu yang sebentar itu
mengambil resiko yang sangat besar gitu untuk perkembangan bahasa anaknya gitu. Jadi jangka pendeknya kan ya jangka- anaknya tenang nih pada saat itu aja. Tapi nanti jangka panjangnya anak Iya. bisa mengalami keterlambatan. Terus dia juga ada bisa masalah emosi karena pada saat diambil biasanya anak-anak nih marah. Terus atensinya juga Kak nantinya keganggu gitu kan. Biasanya kalau misalnya anak lagi fokus nih ke HP, kalau dipanggil pasti nggak akan Nggak nengok, nengok. Kak, Anteng gitu. sendiri ya, Anteng Kak. sendiri gitu. Jadi ya dipikirkan lebih baik dipikirkan lagi untuk memberikan anak gadget gitu. Oke, jadi meskipun boleh dia dikasih bentar nih gitu, tapi lebih dipikirkan lagi untuk jangka Jangka panjang. panjangnya, akan Panjangnya. gimana nih anak-anaknya. Oke, dicatat ya ayah bunda. Ya. Perlu ini bikin catatan penting kalau perlu gitu digedein. Iya. Red flags-nya ya. Iya benar. Oh iya kak, kalau misalkan nih ya anaknya nih udah mengalami keterlambatan nih, kita harus gimana kak? Ya, sebelum kita bahas yang udah mengalami keterlambatan, kita bahas dulu nih yang belum. Kalau misalkan ayah bunda pengen tahu nih kira-kira anak saya terlambat atau enggak ya, atau misalkan ada gangguan atau enggak ya, bisa langsung cek ke dokter, seperti dokter anak, atau bisa juga mencari terapi bicara kayak kita, boleh untuk tahu perkembangannya. Apabila mungkin ada indikasi, bisa konsul untuk mungkin ada sesi terapi gitu, atau bisa minta metode belajar di rumah seperti apa gitu. Atau enggak bisa cari-cari di jurnal ya Kak ya tentang perkembangan anak usia segini itu harus bisa apa aja gitu Ya, itu ya. bisa jadi patokan juga. Terus juga kalau udah nih udah terindikasi sudah pastinya sih akan lebih baik apabila langsung ditreatment sama ahlinya. Ya. Kita misalkan nih di terapi bicara gitu. Atau mungkin ada yang di sekolah juga kan ada tuh, di sekolah juga udah ada nih terapi bicara sambil dia meningkatkan kemampuan sosialnya dengan bersekolah juga sambil terapi bicara nih sambil belajar. Sebenarnya kita nggak bisa bilang kalau misalkan gadget itu penyebab utamanya nih anak mengalami keterlambatan gitu, karena biasanya dari banyak faktor seperti yang tadi udah aku bahas. Durasinya mungkin kan, jadi dia waktu untuk belajar dan eksplorasi lingkungannya dia harusnya udah bisa merespon dan membaca respon orang lain tuh hilang karena dipakai buat HP. Terus kurang stimulasi mungkin karena nggak ada teman kan, nggak ada teman pada saat main HP, juga nggak ada yang mengoreksi, akhirnya menimbulkan si keterlambatan bicara ini, keterlambatan bahasanya juga. Karena harusnya umur sekian nih, misalkan 2 tahun nih dia udah bisa 2 kata kan, udah bisa merangkai 2 kata kayak mama, mana, atau nggak mau susu mau makan. Ini jadi nggak bisa karena pada saat udah mah dia nonton nih, karena dia nonton juga nggak ada yang ngajak berinteraksi. Itu tadi sebenarnya sih interaksi yang paling utama gitu, Kak. Oh gitu ya kak. Jadi kalau misalkan emang anaknya udah mengalami keterlambatan nih, atau misalkan ayah bunda masih ragu juga anak saya ini Ada atau enggak keterlambatan? ada keterlambatan atau enggak nih, bisa misalkan kayak cari jurnal juga ya, mungkin dicari nih usia segini tuh harus udah bisa apa nih, terus pemahamannya harus udah bisa apa gitu, Apalagi pengujarannya Ini Kak, harus udah bisa sekarang apa. kan udah banyak banget nih Mam di Instagram ya, Nah, ayah iya, bunda di Instagram untuk yang perkembangan anak gitu. Boleh di follow mungkin yang dokter-dokter, atau follow kita juga di rumah Iya. tumbuh kembang gitu, Boleh. kalian promosi gitu. Jadi banyak banget info Mam sekarang, jadi bisa Yang bisa gali-gali dari didapatkan. sana. Betul banget. Terus kalau misalkan kita udah ayah bunda udah tahu nih anak saya mengalami keterlambatan ataupun bahasa bicaranya kok Kayaknya nggak telat sesuai gitu ya. temen-temennya Ya, gitu. masih belum bisa bicara gitu. Nah, dan nanti juga bisa untuk selanjutnya mungkin ya, ataupun masih ragu nih ayah bunda bisa langsung konsultasi ke ahlinya, Iya. betul. Kalau enggak ke terapis bicara ataupun psikolog gitu ya. Iya. Nika, Akademi Pediatri Amerika melarang penggunaan TV dan media lainnya di bawah usia untuk anak di bawah usia 2 2 tahun, dan menganjurkan untuk bermain interaktif Kak, kayak misalnya bermain masak-masakan gitu kan. Dari bermain masak-masakan itu kita bisa mengembangkan kosakata ya Kak ya, gitu. Bisa bermain peran juga gitu, Iya. kayak misalnya main dokter-dokteran Iya, gitu, polisi-polisian mungkin, atau Iya. paling gampang sih cilukba nih, Heeh. main petak umpet, pokoknya mainan-mainan anak zaman Iya. dulu deh kalau kata anak sekarang ya. gitu Itu kan lebih banyak permainan ya Kak. interaktif ya kan Kak. Lebih interaktif gitu, dan bisa membangun hubungan Orang yang tua lebih dan dekat anak. antara orang tua sama anak gitu.
banget. Jadi nggak cuma dengan anak orang tua juga ya kak ya. Jadi mungkin anak juga bisa nggak cuma main di dalam rumah nih, terus bisa juga anak main di luar dengan teman-temannya. Benar. Oh iya beda banget ya kak, kayak waktu zaman dulu tuh bisa main petak umpet betul. Iya, kalau bareng-bareng kita kan. banyak banget permainan, ada petak umpet, mungkin ada yang lempar apa tuh susun-susun batu terus lempar lari ya. itu bagus juga untuk motorik kasarnya lari. Motorik halusnya juga Dan dia ya, kan Kak. bisa memperkirakan gitu mak. Nih ayah bunda, bolanya harus kena itu tuh gimana sih? Antara koordinasi mata sama tangannya banyak gitu banget ya. yang bisa dipelajari dari permainan yang dikatakan permainan anak zaman dulu. Iya. Nah tapi untuk anak-anak yang udah paham nih, jangan khawatir kalau misalnya dikasih gadget itu nggak akan langsung berhenti perkembangan bahasanya gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ada di suatu kondisi yang genting gitu, mengharuskan kita untuk memberikan gadget gitu. Kayak nggak ada bener-bener ini kalau bener-bener nggak ada option lain ya mah mungkin lagi di situasi yang kayak sibuk banget terus anaknya oke, semenit 2 menit tapi dengan syarat anaknya sudah ngerti, udah paham, gitu, udah tidak ada gangguan komunikasi juga gitu. Nah itu bisa gitu. Boleh dikasih tapi jangan Dibiasain dibiasakan juga. gitu. Karena nggak baik juga untuk perkembangan nantinya gitu. Jadi selain durasi nih ya, orang tua itu sangat berperan penting banget ya kak dalam perkembangan bahasa bicara anak. Tentu kan orang tua itu sebagai majelis pertama gitu ya. Role model anak-anak tuh role orang model. tua. Jadi kalau misalkan orang tuanya nih nggak bisa lepas dari gadget, ya kita tidak bisa menyalahkan anak juga kalau anaknya nggak bisa lepas dari gadget gitu. Nah untuk tadi kan udah bahas nih ya, harus gimana juga ya bunda. Terus kalau misalkan bermain gadget itu yang dikatakan berlebihan itu kayak gimana nih kak? Oke kak, tadi kan kita udah bahas juga nih ya cara nguranginnya gimana, ketergantungannya orang tua di rumah ataupun ayah bunda di rumah harus kayak gimana gitu. Nah terus untuk setelah misalkan karena bingung juga nih biasanya dikasih gadget terus sekarang ayah bunda harus gimana nih kak untuk pengganti gadgetnya nih gitu. Ini banyak alternatif ya kayak bisa dilakukan para orang tua gitu di rumah gitu. Misalnya memperbanyak interaksi gitu ya. Main yang kayak tadi kita bilang keluar mungkin. Iya, keluar. Misalnya ke taman bermain itu kan banyak mainan-mainan gitu ya dan banyak anak-anak yang lain juga gitu. Social skillnya juga bisa diasah di situ gitu. Kayak ini nih contohnya ya kalau misalkan ayah bunda kan sering banget nih kayak aduh aku udah nggak punya tenaga buat main, banyak banget ayah bunda alternatif yang bisa dilakukan. Contohnya main salon-salonan untuk anak perempuan. Ayah bunda bisa jadi customer ini, tolong dong promosi bunda gitu kan, sambil tidur atau juga jadi pasien dan dokter, anaknya jadi dokter dia bikin apa kek obat gitu kan, mamanya sakit ceritanya, atau juga kayak pijit dipijit-pijit itu lah salon lagi bisa alternatif itu apa aja bisa walaupun sambil tidur atau sambil duduk atau misalkan ceritanya masak-masakan kita jadi tukang anak jadi tukang dagangnya kita customernya mesen terus kita makan itu banyak banget yang bisa dilakukan terus juga kayak bermain mewarnai itu kan bisa belajar warna gitu kan gunting-gunting prakarya mungkin main origami untuk melatih motorik halusnya juga ya halus. Kan gambar juga kan biasanya anak-anak nggak langsung udah bisa pegang pensil gitu ya biasanya gini nih anak-anak pegangnya dia nanti akan belajar untuk pegang pensil itu yang bener kayak gimana. Terus ngobrol juga ya kak sama anak perlu banget ngobrol, dan ini tips buat ayah bunda apabila anaknya cuma ngomong satu kata misalkan nih kayak ditanya ngobrol nih dia cuma balas iya enggak udah belum, tolong tanya pertanyaan yang lebih spesifik. Jadi daripada nanya kayak kamu udah makan yang jawabannya udah atau belum, bisa ditanya makan apa gitu. Makan terus sama siapa gitu, kamu makan sendiri atau disuapin, siapa yang nyuapin gitu. Lebih melatih ini ya kak berpikirnya dia gitu. Jadi nggak cuma ya enggak udah belum, itu gampang banget. Jadi emang bener ya, tadi tuh emang bener besar banget peran orang tua ataupun ayah bunda di rumah nih ya. Dan banyak banget alternatif lain selain gadget nih ayah bunda. Terus kayak misalkan ya contohnya tadi ya main bareng sama anak meskipun emang waktunya dikit atau enggak ayah bunda capek gitu. Tapi aku sangat paham nih ya kalau misalkan ayah bunda itu butuh gadget nih ya. Cuman
sebisa mungkin kayak diluangin lah diluangkan waktunya gitu. Kalaupun nggak ada tenaga nih misalkan buat main, bisa baca buku cerita mungkin, atau anaknya suruh ngegambar. Nanti kita hanya respon, oh iya bagus, itu pun udah merupakan apresiasi besar buat anak gitu. Selain bisa mengembangkan bahasanya juga, dia bisa lebih ngeri toleransi juga kan pada saat orang mau warna ini gantian, sekarang giliran papa, baru nanti giliran apa. Banyak banget yang bisa dipelajarin dari kegiatan bersama sama orang tua. Terus selain itu, selain bermain sama orang tua, juga bisa bermain sama teman sebayanya Kak, gitu. Benar. Kan biasanya kalau misalnya kita bermain sama teman sebaya itu lebih banyak yang bisa kita ambil gitu ya Kak ya. Gitu. Mengalah Juga gitu, anak gitu. minta maaf juga, berbagi, apalagi berbagi. anak-anak usia kecil kan biasanya kalau main Agak itu susah ya. mainan aku gitu, tapi kalau dari kecilnya dia udah dibiasakan nih mainnya sama-sama ya, sekalipun itu mainan kamu, kita mainnya sama-sama, nggak apa-apa gitu, dia akan ngerti, nanti pasti bisa ngerti dia kalau dibiasain gitu Kak. Nah, Ayah Bunda tadi udah banyak banget nih ya alternatif ataupun kegiatan lain nih yang bisa menggantikan satu gadget untuk apalagi untuk perkembangan bahasa bicara anaknya nih. Iya bener banget, karena dari yang cuma satu gadget ini banyak banget akibatnya kan. Jadi terlambat bahasa bicara juga, mungkin nanti akan mempengaruhi akademik anak juga gitu. Jadi sebaiknya coba deh Ayah Bunda dipikirin lagi, daripada waktu yang sebentar tadi seperti kita bilang ya, dikorbankan untuk masa nanti depannya. jangka panjangnya, akan lebih baik kalau kita lebih banyak nemenin anak deh, lebih banyak bonding atau membangun ikatan nih sama anak gitu, supaya lebih akrab juga, karena situasi yang harmonis juga membuat anak lebih gampang menerima materi nih. Kalau misalkan contohnya nih anak belajar, jangan kan anak deh, kita kalau kita nih sekolah dulu mungkin ya kakak-kakak ngerasain kuliah tapi dosennya kita nggak suka misalkan, atau pelajarannya susah, itu nggak masuk biasanya. Tapi kalau misalkan situasinya menyenangkan, biasanya bahasan yang masuk itu akan bertahan lebih lama, dan itu karena bahasa ini suatu yang kita gunakan untuk berkomunikasi, kebutuhan kita banget nih untuk memenuhi kebutuhan kita, maka perlu dimaksimalkan gitu Bunda. Jangan sampai hanya karena satu gadget ini mengambil aspek-aspek yang aspek yang banyak lain banget yang gitu. untuk nanti kehidupan dia selanjutnya gitu. Dia emang bener sayang banget nih ya kalau misalkan emang apalagi tadi ya masa golden age-nya dikasih gadget. Iya ya Bunda, jadi setelah banyak banget nih ya dan panjang banget kayaknya pembahasan kita tentang gadget dan perkembangan bahasa bicara anak nih. Jadi kita ambil sedikit kesimpulannya nih buat Ayah Bunda catat juga ya. Jadi untuk durasi nih ya, ngomongin durasi ataupun anak yang sudah mengalami keterlambatan ataupun belum nih, Ayah Bunda yang pertama bisa mulai men-stop nih ya. Kalau yang udah keterlambatan nih langsung di stop aja kalau bisa. Betul. Dan kalau misalkan emang lagi susah nih ya untuk untuk men-stop penggunaan gadget, ini kita bisa ataupun Ayah Bunda bisa langsung bisa mengurangi penggunaan gadgetnya gitu. Terus yang selanjutnya nih ya, tadi kita juga bahas tentang video edukatif nih Ayah Bunda. Sebenarnya boleh nih ya, cuman harus tetap didampingi. Ya, karena video itu kan tidak dapat menggantikan interaksi antar manusia. Tidak bisa mengoreksi juga. Oke, terus yang selanjutnya nih, kalau misalkan menurut kita nih ya Ayah Bunda, apalagi anaknya udah dikasih gadget terus anteng gitu, coba lebih dipikirkan lagi nih jangka panjangnya seperti apa gitu. Udah selesai nih ya bincang-bincang kali ini, obrolan kita kali ini, materi kita hari ini tentang gadget dan perkembangan bahasa bicara anak. Terus kalau misalkan Ayah Bunda ada pertanyaan, terus misalkan komen dan saran, Ayah Bunda bisa langsung aja komen di bawah. Terus jangan lupa subscribe, like, share, ataupun untuk notifikasi ada video baru nggak nih dari Rumah Tumbuh Kembang, bisa langsung aja untuk Instagramnya nih di @rumah_tk dan Facebooknya Rumah TK. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Salam Rumah Tumbuh Kembang.